Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh anugerah dan belas kasihan-Mu, kami bisa mendengar firman-Mu lagi. Siapakah kami? Sehingga kami diberi kesempatan untuk menikmati perkataan demi perkataan yang bisa menguatkan rohani kami. Bahkan kami bisa melihat kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dalam suasana hujan, kami tahu Tuhan, Engkau tetap masih bekerja. Engkau tidak dapat dibatasi oleh apa dan siapapun. Oleh karenanya Tuhan, nyatakanlah isi hati, nyatakanlah cinta, nyatakanlah kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 21 sampai ke 30. Yohanes pasal ke-8 ayat 21 sampai 30. Saya bacakan ganjil, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacakan ayat yang benar. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah dia mau bunuh diri? Karena itu dikatakannya, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Ya Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah menyaksikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Iya. Tema kita hari ini, ya, kita bisa lihat, ya, ini sombong atau fakta, ya. Karena di sini ada beberapa perkataan yang sulit untuk dicerna, ya, sulit untuk dicerna. Di dalam ayat 21 dikatakan sini, ya, Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di sini ada dua yang kita bisa ngerti, dua kondisi, dua situasi, dua posisi, bahwa Yesus menceritakan tentang dirinya yang berasal dari Bapa dan menceritakan hubungan manusia dengan Bapa tidak terlepas dari kepercayaannya kepada Kristus. Maka di sini dikatakannya, ya, Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengerti bahwa ada begitu banyak orang sulit mengerti, ya, bahwa di dalam situasi perkataan mati di dalam dosa, di sini ada dua kali, ya, itu di dalam ayat 24, ya, dan Aku pergi
aku pergi, kamu mencari aku. Dan kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa kita mengerti betapa sulitnya menangkap kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang intelektual sekalipun tidak akan pernah mengerti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kalau tidak dibukakan. Ya, kalau tidak dibukakan. Ya. Kerajaan yang berbeda, satu kerajaan yang dari Bapa, satu kerajaan dari dunia. Ya. Jadi di sini ada dua porsi, ya. Dan kita bisa melihat, ya, Yesus mengklaim secara total bahwa Dia datang sebagai manusia, bukan dari bawah, ya, bukan dari benih manusia, bukan dari kehendak daging, bukan dari keinginan daging, tetapi Dia adalah Allah yang datang dari atas. Dia adalah Ruh yang inkarnasi menjadi manusia melalui rahim Maria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membuat suatu statement supaya mereka mengerti bahwa Dia datang dari atas. Karena di dalam ayat 20 mereka mau menangkap Yesus, tapi karena belum waktunya tidak bisa. Ya, Yesus sudah menjelaskan di dalam ayat 12 tentang terang, tetapi mereka masih berpikiran gelap. Nah, ini Yesus dengan jelas berkata, ya, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Kita lihat di ayat 22, ya. Apa kata orang Yahudi? Apakah ia mau bunuh diri? Karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Kita bisa mengerti orang Yahudi ini terus menyerang Yesus, seolah-olah Yesus ini menyerah, seolah-olah Yesus ini tidak lagi ada jalan keluar, mau bunuh diri. Nah, ini salah satu krisis, ya, pengertian secara lahiriah. Padahal kita tahu Yesus sudah melakukan banyak perkara, ya. Banyak yang kita lihat di dalam aplikasi dari mulai Yohanes pasal pertama sampai Yohanes pasal 8, sudah banyak yang dikerjakan Tuhan Yesus, sungguh menyenangkan hati Bapa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sampai hati atau sampai pemikiran mereka secara logika dengan kata bunuh diri. Padahal Yesus katakan, akulah terang dan hidup. Tetapi mereka tidak mengerti, ya, tidak mengerti bahwa perkataan Yesus itu perkataan yang menghidupkan, karena mereka tetap di dalam konsep pemikiran mereka, di dalam kehendak mereka, dalam prinsip-prinsip mereka. Maka untuk menerangi orang yang seperti ini sulit sekali. Jadi kalau orang sudah punya prinsip, ya, prinsip yang berakar, untuk digoyahkan pun sulit. Sekalipun prinsip itu prinsip yang tidak benar, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 22, apakah ia mau bunuh diri? Iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perkataan mau bunuh diri. Ini suatu perkataan yang tidak masuk akal. Padahal Yesus sudah membuat banyak perkara, banyak peristiwa, bahkan memberi makan 5.000 laki-laki, dan banyak yang sisa, tapi mereka bisa berkata bunuh diri. Ini karena ketidakmengertian mereka. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu
datang. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menceritakan kebenaran, tetapi mereka mengejek, mereka menolak, mereka tidak mau percaya. Dan Yesus menceritakan bahwa Dia berasal dari Bapa. Di ayat 23, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak lagi tanggungi bahwa Dia langsung membuat batasan, bahwa Dia adalah dari atas dan manusia semua berasal dari bumi ini, dan benih daripada Adam, benih daripada manusia. Dan kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, mereka tidak akan pernah sampai ke atas, karena Allah yang dari atas turun ke dalam dunia untuk membawa manusia supaya sampai kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mencerna firman Tuhan di dalam ayat yang ke-23 ini. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Sekalipun mereka mengakui mereka adalah keturunan Abraham, mereka ada Taurat, mereka ada undang-undang, mereka ada nabi, tetapi semua yang ada itu berasal dari bawah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita harus mengerti, Yesus tidak tanggungi lagi bahwa Dia berasal dari atas. Tidak ada satu tokoh pun yang berasal dari atas selain daripada Dia yang datang dari atas. Dialah Allah yang berinkarnasi, Dialah Yesus Kristus, Dia adalah Allah Roh, dan Dia sendiri sudah menyatakan diri dan menjumpai manusia, berbahasa manusia, dan memikirkan manusia untuk diselamatkan. Dan kali ini Yesus terus terang berkata, kamu berasal dari bawah. Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus sulit dimengerti, maka Yesus membuat suatu pernyataan yang keras, kamu berasal dari bawah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengerti bahwa setiap yang ada di bumi ini, setiap manusia itu berasal dari bawah, lahir dari benih manusia. Dan kita bisa lihat di Lukas pasal 1. Mari kita lihat Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 35. Saya bacakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus. Dan kita tahu di situ adalah anak Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus benih bukan dari bawah, Yesus benih yang dari atas, Yesus benih dari Allah. Yesus adalah Roh yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan kita bisa mengerti bahwa kali ini Yesus tidak tanggungi, dan Dia berkata, aku berasal dari atas. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak mengerti bahwa Yesus berasal dari atas, kita berasal dari bawah, mau kemana nanti kita pergi? Kalau kita terus yang di bawah, yang kita pikirkan yang di bawah, kita hidup yang di bawah, dan untuk yang di bawah, kita akan binasa bersama dengan dosa kita. Hari ini Yesus menjelaskan kepada kita bahwa aku berasal dari atas. Jikalau kita memikirkan bagaimana supaya kita hidup sampai kepada yang atas, hidup sampai kepada Bapa, hidup sampai kepada kehendak kekekalan, di mana Yesus bersama dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita juga harus mengambil kesempatan memikirkan, kemanakah aku? Kalau Yesus katakan aku berasal dari atas, ini fakta atau sombong? Ini sombong atau fakta? Ini fakta bahwa manusia sering sekali kalau sudah merasa dirinya baik, sudah merasa dirinya beragama, sudah merasa dirinya suci, sudah merasa dirinya sebagai pejabat di dalam gereja, sudah merasa dirinya pengurus
mengerti kemanakah ujung daripada hidupnya, kemanakah dia, kemanakah akan beranjak perjalanan kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus tidak tanggung-tanggung. Dia katakan, kamu berasal dari bawah, pikirkan, jangan nanti kau sibuk menghakimi aku, sibuk memikirkan dan mencari celah, mencari segala sesuatu untuk mau meremehkan, mau merendahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak tanggungi lagi. Dia berkata, aku berasal dari atas dan kamu berasal dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan dunia ini kita tahu adalah tempat sementara. Kita tahu kakek kita meninggal, orang tua kita meninggal, dan kita pun suatu saat kita pun akan meninggal. Kemanakah kita? Kalau kita masih melekat kepada yang di bawah ini, berarti kita terus hidup dan mati bersama dengan dosa kita. Mari kita pikirkan kenapa Yesus menyatakan statement yang sedemikian rupa, supaya kita memikirkan bahwa kita yang di dunia ini, berasal yang dari bawah ini, harus sampai kepada Kristus, karena Kristuslah yang dari atas dan membawa kita ke atas dengan iman percaya kita. Jangan nanti kita sibuk di dalam penghakiman, sibuk di dalam penghukuman, sibuk dalam pelayanan, sibuk di dalam keputusan-keputusan yang tidak berarti, sibuk di dalam kategori kita mengatakan rohani, tetapi kita mati bersama dengan dosa kita. Ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengulangi ada beberapa kali, kamu mati di dalam dosamu. Ini sangat penting, ini sangat urgent. Kalau kamu tidak percaya akan aku yang dari atas untuk menunjukkan jalan kepada Bapa, untuk membawa kamu kepada Bapa, untuk membuat kamu sampai kepada rumah Bapa, kamu akan mati bersama dengan dosamu. Inilah inti dari segala inti. Kita bisa mengerti di dunia ini, dunia yang kacau, dunia ini dunia yang berdosa, dunia ini dunia yang cemar, dunia ini dunia yang sungguh rusak, ya. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita melihat kemana kita pergi. Karena ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, tidak mungkin kamu datang. Yesus sudah siapkan rumah Bapa, Yesus sudah siapkan surga mulia, Yesus sudah siapkan tempat yang indah dan tempat manusia bisa bahagia selama-lamanya di dalam kekekalan. Tetapi kalau kamu tidak percaya akan Dia, kamu akan mati bersama dengan dosamu. Apakah kau berpangkat, apakah kau berpendidikan, apakah kau beragama, apakah kau bertitel atau yang lain-lainnya, jikalau engkau tidak percaya Dia yang datang dari sorga, yang turun ke dalam dunia dan menjumpai manusia dan membawa manusia ke tempat Bapa, ke tempat yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia kerjakan keselamatan di dalam dirinya. Dia mau mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Tetapi mata kita tidak terbuka untuk apa ini semua. Maka Dia berkata, akulah Dia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus menceritakan, akulah Dia. Apapun hebatnya pengetahuan orang Yahudi, apapun pengetahuannya, apapun latar belakangnya, apapun sejarahnya, apapun pengertiannya, apapun kehebatannya, jikalau dia tidak jumpa dengan sumber kehidupan itu, sumber yang dari atas itu, sumber yang sudah ditentukan Allah untuk keselamatan kita, itulah Yesus Kristus, maka kita akan mati
bersama-sama dengan dosa kita. Karena semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dan kita pasti mati bersama dengan dosa. Ketika virus kanker masuk ke dalam diri seseorang, cepat atau lambat, maka virus itu akan membawa kepada kematian. Virus dosa juga demikian. Di dalam kehidupan manusia, apakah dia anak pendeta, apakah dia pendeta, apakah dia beragama, apakah dia orang intelektual, apakah dia orang yang mempunyai seragam, sama kita sama-sama orang berdosa. Kita mati bersama dengan dosa kita. Maka Yesus kali ini dengan transparan, dengan terang, dia berkata, akulah dia. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang dari atas, kamu akan mati bersama dengan dosamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak lagi tanggungi karena dia sangat mengasihi kita. Mari kita lihat respon di dalam ayat 25. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Mereka juga tidak mengerti sehingga berkata, siapakah engkau? Ya, padahal Yesus sudah jelas, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 16, ya. Dia yang mengutus aku. Ayat 18. Dia yang mengutus aku. Ayat 26. Dia yang mengutus aku. Ayat ke-29. Dia yang mengutus aku. Yesus sudah menceritakan bahwa dia adalah utusan Bapa. Dia adalah orang yang setia terhadap perkara Bapa. Orang yang setia mendengarkan perkataan Bapa, yang setia mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan dalam kesetiaannya, Bapa juga setia mengasihi dia, setia menemani dia, setia menyatakan isi hatinya, setia memakai mulutnya untuk sebagai kebenaran, sebagai terang, bahkan sebagai pedang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam penginjilan kita bawa ke sana kemari. Kita tidak kembali kepada inti dari persoalan. Kalau mereka tidak menerima Kristus, mereka mati bersama dengan dosa mereka. Kalau mereka tidak terima dan tidak meyakini bahwa Yesus datang dari surga dan naik ke surga, mereka pasti mati bersama dengan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita melihat kebenaran? Yesus tidak tanggungi. Banyak orang neko-neko, banyak orang ikut di dalam kategori mengerti orang lain. Tetapi kali ini Yesus tidak mau membuat pengertian yang menjadi rancu, tapi pengertian yang jelas. Dia berkata, akulah dia, aku datang dari atas, kamu berasal dari bawah, dan kamu mati bersama dosamu jikalau kau tidak percaya kepadaku. Jadi ini inti, saudaraku. Banyak sekali kita hidup di dalam kehidupan yang sering serba-serbi, tapi tidak sampai kepada titik fokus. Yesus berkata fakta, bukan sombong. Yesus berkata yang benar dan bukan ilusi. Tetapi Yesus menawarkan keselamatan, tetapi mereka juga tidak mau percaya. Di dalam ayat 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Kehidupan Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Bapa. Kehidupan Yesus tidak bisa dipisahkan daripada kehendak Bapa. Karena Yesus adalah mandat tugas Bapa. Karena Yesus adalah kehendak Bapa, supaya manusia mengenal Allah, supaya manusia bisa sampai kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menceritakan bahwa dia berasal dari Bapa. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi
Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman bisa kita lihat dua kali diceritakan di dalam ayat 15 dan ayat 26. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi kita sering sekali menghakimi menurut ukuran manusia, dan penghakiman kita itu penghakiman yang dari bawah, berasal dari bawah, dan tentunya di dalam yang bawah. Mari kita banding di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 16. Saya bacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus juga pernah menghakimi, Paulus juga pernah menilai Kristus menurut ukuran dunia, sehingga dia sendiri ikut membunuh orang-orang Kristen. Mereka menilai Kristus tidak bangkit, tidak naik ke surga. Mereka membuat penilaian menurut ukuran manusia, sehingga penilaian yang dari bawah itu tetap membuat yang di bawah, dan membuat kacau, dan membuat segala sesuatunya menjadi rusak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana penilaian kita terhadap Kristus? Sudahkah berubah penilaian kita? Sudahkah kita menilai bahwa Kristus ini adalah Allah? Penilaian kita sudah salahkah selama ini? Atau penilaian yang salah ini terus kita bawa? Aku bisa sampai ke surga oleh karena perbuatanku. Aku bisa sampai kepada Bapa oleh karena aku di dalam kesalehanku, di dalam kekudusanku, di dalam kesucianku, di dalam pengertian, di dalam filsafat, bahkan di dalam kebenaranku sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan bahwa penghakiman yang ada di dalam dirinya bukan berasal dari dirinya, tetapi melainkan dari Bapa. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepadamu. Jadi Yesus mulutnya Allah, Yesus adalah pedangnya Allah, dan pedangnya tajam. Kali ini Dia katakan, jikalau engkau tidak percaya, engkau akan mati bersama dengan dosamu. Apalagi gunanya aku menceritakan lebih jauh kepadamu, jikalau engkau tidak percaya bahwa akulah Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat baik-baik di dalam ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Sulit ya? Sulit sekali membuat orang mengerti tentang kekekalan. Berapa tokoh sudah kita bicarakan, perempuan Samaria cukup lama melayaninya, sehingga pengertian demi pengertian ini yang membuat dia sulit menangkap karena hidup di dalam dosanya. Demikian juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, demikian juga orang-orang Yahudi yang menyatakan diri benar, bahkan mau mencegal Yesus, bahkan mau mengancam Yesus, bahkan mau menangkap Yesus. Mereka sudah terobsesi. Kita berbeda. Kamu penyesat, kamu tidak layak hidup, kamu berkatakan kamu dari atas. Tapi oleh karena kedegilan hati mereka, mereka tidak mengerti. Penginjilan tidak sekali, terus menerus, supaya mereka sampai kepada Bapa. Ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia,
Disitulah engkau mengerti bahwa akulah Dia. Ketika Yesus disalibkan, engkau mengerti bahwa kemanusiaan Yesus tidak berfungsi untuk membela dirinya, tidak berfungsi untuk membuat kemenangan secara manusia di dalam dirinya. Bahkan Dia sudah mempersembahkan, merelakan dirinya sebagai persembahan. Dan di dalam kematiannya di kayu salib, tak seorang pun melihat ada dosa. Tak seorang pun melihat ada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Tetapi Dia sendiri melakukan sifat-sifat surgawi. Dia sendiri melakukan kehendak Bapanya di dalam tekanan, di dalam salib, di dalam tikaman, di dalam ancaman, di dalam cambukan. Keluar berkat, keluar pengampunan, keluar yang namanya kesucian. Bahkan ada beberapa yang beriman. Maka di dalam kematiannya itu sungguh Dia adalah anak Allah. Maka Yesus katakan, pada saat engkau meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Hakikat surgawi yang ada pada Yesus di kayu salib tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditawar, tidak bisa diminuskan, tetap dipertahankan bahwa Yesus dari Tuhan dan kepada Tuhan. Dan Yesus dari Tuhan sanggup mengampuni di dalam tekanan, sanggup mengampuni di dalam belas kasih, di dalam rajaman, di dalam hukuman, di dalam tikaman. Ini kita bisa lihat suatu yang luar biasa. Kalau manusia biasanya diperhadapkan suatu tekanan, suatu penderitaan, suatu hukuman, pasti mencari pembelaan, pasti mencari jalan-jalan bagaimana supaya dia dibebaskan. Dan saking takutnya akan kematian, dia bisa menggemetar, bisa mencari bagaimana supaya lepas dari ancaman itu. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya. Ada beberapa tokoh yang dijumpainya, bahkan pemimpin-pemimpin agama, Herodes, Pilatus, dia tidak mau kompromi untuk keselamatan tubuhnya, untuk keselamatan dirinya, karena dia tahu dia datang dari atas, dia akan kembali ke atas. Dan ketika dia disalibkan, barulah mereka tahu akulah Dia yang diutus oleh Bapa. Dialah sebagai korban penghapusan dosa, Dialah sebagai yang ditentukan untuk di dalam pembebasan kita, menggantikan kita di dalam kematiannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 28, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Jadi menceritakan Injil itu sangat-sangat sabar, karena bisa orang yang terlalu tinggi ilmunya, terlalu tahu banyak segala sesuatu, kalau Tuhan tidak bukakan, maka dia tidak akan bisa mengerti bahwa Yesus datang dari atas, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Akulah Dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 29 dikatakan di sini, dan Ia yang telah mengutus aku. Ada kata 4 kali mengutus aku, ya. Itu di ayat 29 dan di ayat 26 dan di dalam ayat 18 dan 16, ya. Di situ dikatakannya bahwa Ia yang telah mengutus aku, bahwa Yesus ini adalah utusan Allah. Utusan Allah untuk mau menjemput manusia dibawa kepada Bapa. Utusan Allah untuk membawa manusia dibebaskan dari hukuman dosa. Utusan Allah untuk membawa manusia supaya yang dari bawah ini bisa naik
Allah. Yesus diutus untuk saudara dan saya. Jangan keraskan hati saudara. Ini kesempatan yang mulia. Sudahkah konsep pengenalan kita beriman selama ini benar? Jangan-jangan kita hidup beriman oleh karena kontekstual, oleh karena organisasi, oleh karena lembaga, oleh karena pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh agama ataupun orang-orang tertentu. Selidiki iman saudara. Jangan nanti saudara tetap di bawah, tetap menjadi bagian dunia ini dan mati bersama dengan dosa saudara dan hidup di dalam dosa saudara. Dan hari ini Yesus berkata, akulah dia, karena akulah yang diutus oleh Bapa, karena akulah yang ditentukan Bapa. Dia menyertai aku dan dia mengutus aku untuk memberitakan damai sejahtera, untuk membawa keselamatan kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengerti bahwa kebenaran, keselamatan tidak mungkin tidak menjadi suatu keyakinan yang kokoh kecuali kalau tidak dibukakan. Kita bersyukur di dalam ayat 30. Kita baca ya ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Kenapa percaya kepadanya? Karena mereka sudah menerima. Dalam ayat 29, mengertilah mereka bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah utusan Allah untuk kepentingan kita di sorga. Yesus adalah keputusan yang diberikan kepada kita supaya kita sampai kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini utusan Allah, Yesus Kristus, diterima oleh orang banyak dan orang banyak bisa menikmati keselamatan yang dari Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita pikirkan keselamatan jiwa kita? Ataukah kita berputar-putar di dalam keyakinan yang sifatnya letterlek, sifatnya kontekstual, sifatnya agamawi, dan kita tidak tahu bahwa kita akan mati bersama dengan dosa kita. Artinya mati bersama dengan dosa kita. Sekarang saja pun kita sudah bersama dengan dosa kita. Sekarang pun kita sudah di dalam keberdosaan kita. Dari keturunan, dari sejarah, dari nenek moyang kita, keberadaan kita adalah keberadaan berdosa. Tidak mungkin kita tidak mati. Kita akan pasti mati. Dan mati bersama siapa? Kalau kita tidak terima Yesus, berarti kita mati bersama dengan dosa kita. Dan kita akan mengalami kebinasaan. Kita akan mengalami penghukuman. Kita akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Mari kita pikirkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemanakah jalan hidupku? Yesus bukan sombong. Dia menceritakan fakta bahwa dia datang dari atas. Dia menceritakan fakta bahwa dia adalah messenger, utusan dari Bapa, bahwa dia disertai oleh Bapa untuk membawa kita kepada Bapa. Jika kita tidak percaya kepada dia, berarti kita hidup bersama dengan dosa kita dan sampai mati bersama dengan dosa kita, dan dosa itu mematikan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 kita tahu dosa itu mematikan. Mari kita renungkan baik-baik. Kemanakah arah hidupku? Apakah saya hidup terus bersama dengan dosaku? Mari kita cek di dalam diri kita. Masihkah kita meyakini bahwa Yesus mau menjemput saya, menjemput saudara? Masihkah kita meyakini bahwa Yesus sudah memikirkan saya supaya saya bebas dari dosa ini dan berjalan bersama Dia dan sampai kepada Bapa? Mari kita renungkan baik-baik. Tuhan Yesus mengasihi kita supaya kita tidak satu pun yang binasa. Jikalau ada orang yang percaya, mengapa kita tidak percaya? Mengapa kita mau bersama dengan dosa kita? Mengapa kita mau hidup bersama dengan dosa kita? Makan bersama dengan dosa, tidur bersama dengan dosa, bekerja bersama dengan dosa, bahkan ke gereja kita bersama dengan dosa kita.
pikul bukan meringankan kita. Dosa yang kita pikul bukan membuat kita semakin bahagia. Dosa yang ada pada kita ini menggerogoti. Dosa yang ada pada kita ini merusak. Dosa yang ada pada kita ini yang mematikan kita dan membuat hubungan kita terpisah dengan Allah. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan anggap remeh. Nikodemus, pemimpin agama sekalipun, sulit mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan di situ, ini untuk Yohanes, untuk Nikodemus. Mari kita lihat. Seorang Nikodemus adalah pemimpin agama, tetapi dia sulit mengerti. Saya bacakan ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sulit mengerti. Nikodemus seorang pemimpin agama, kalau tidak dibukakan oleh Allah. Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk membebaskan kita dari penghakiman, membebaskan kita dari hukuman, membebaskan kita dari kebinasaan yang kekal. Tuhan Yesus sudah diberikan wujud kasih Allah kepada kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita renungkan baik-baik. Jangan-jangan nanti kita beranggapan di dalam filsafat kita, beranggapan di dalam pengetahuan kita, dalam sekolah kita, dalam pengertian kita, konteks kita, dan lingkungan kita, seolah-olah kita bebas dari dosa. Tuhan Yesus menceritakan dirinya datang dari atas. Dia diutus oleh Bapa untuk membawa kita diselamatkan, supaya kita bebas dari dosa kita, supaya kita lepas dari kematian oleh karena dosa kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia Allah mau berinkarnasi. Dia Allah mau menyatakan diri sebagai yang terbatas dan masuk dalam dunia yang terbatas. Dan dia mau melakukan hidup di dalam tekanan, hukuman, rajaman, bahkan di dalam kematian yang dihinakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini wujud cinta kasih Allah kepada kita. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Masihkah Anda bertakwa? Masihkah Anda berpikir? Masihkah Anda masih berpikir-pikir yang lain? Adakah keselamatan dari yang lain? Tidak. Ini bukan berkata sombong. Fakta bahwa dia datang dari atas. Dia datang dari surga. Dia datang dari Bapa. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk membawa manusia kepada Bapa. Inilah saatnya saudara-saudaraku mengambil keputusan. Pikirkan, jangan nanti kita mati bersama dengan dosa kita. Kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu kematian. Kalau kita mau hari ini kesempatan kita mengambil keputusan. Kalau ada orang percaya bahwa Yesus datang dari surga, diselamatkan, bukankah kita juga harus sampai ke sana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat peduli kita. Dia berikan anaknya, dan dia berkata terus terang hari ini, aku berasal dari atas dan kamu dari bawah. Aku berasal dari Bapa, kamu dari dunia ini. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, tidak mungkin kamu sampai, tidak mungkin kamu bisa ke sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah saudara ke surga yang mulia? Maukah saudara ke tempat yang bahagia? Maukah saudara ke tempat di mana Bapa sudah siapkan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya? Tuhan mengasihi kita. Dia mau supaya kita bebas dari kematian oleh karena dosa. Tetapi dia memberikan jaminan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini Engkau menceritakan mata hati kami untuk mengerti kalau kami tidak sampai kepada Kristus,
Jikalau kami tidak memiliki Kristus, jikalau kami tidak hidup beriman kepada Kristus, maka kami mati bersama dengan dosa kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjelaskan, hamba-Mu terbatas, dan Engkau sendiri pun pernah menyatakan kepada orang-orang Yahudi, dan mereka tidak terbuka, mereka tertutup, mereka tidak mengerti kalau bukan Engkau yang membukakan. Kiranya anugerah-Mu menolong kami, supaya kami tidak mati bersama dengan dosa kami, melainkan kami hidup bersama dengan Allah, oleh karena Allah sudah memberikan sumber hidup. Itulah Yesus Kristus yang datang dari surga, yang berasal dari Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa selamatkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.